Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari materi kami yang berjudul depresi dan kecemasan yang berkepanjangan gitu. Yang pertama, kita memasuki pendahuluan dulu. Depresi dan kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang seringkali banyak dialami oleh orang gitu, terutama pada remaja sampai usia dewasa gitu. Nah, kedua ini menimbulkan gejala yang cukup mengganggu di kehidupan sehari. Namun keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, sebelum itu kita di sini akan membahas depresi dan kecemasan yang berkepanjangan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Memahami penyebab, gejala, dan strategi penanganan yang tepat sangatlah penting untuk meraih kesembuhan dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki perbedaan depresi dan kecemasan. Yang pertama, depresi. Nah, apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, dan kehilangan energi yang berkepanjangan. Orang yang mengalami depresi ini seringkali merasa putus asa, tidak berharga, dan sulit untuk berkonsentrasi. Nah, depresi ini biasanya itu mencakup perasaan sedih dan atau kosong yang berkepanjangan gitu. Terus kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari yang sering dia lakukan gitu. Terus yang ketiga itu mencakup gangguan tidur seperti insomnia, sulit tidur, atau hipersomnia, terlalu banyak tidur. Nah, selanjutnya kecemasan. Kecemasan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan dan terus-menerus tentang berbagai dalam hal kehidupan sehari-harinya. Kecemasan ini sulit dikendalikan dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kecemasan ini mencakup seperti khawatir yang berlebihan atau overthinking, merasa khawatir tentang berbagai hal seperti kesehatan, keuangan, atau pekerjaan gitu. Terus yang selanjutnya ada yang tadi juga disebutkan di depresi, gangguan tidur. Seperti sulit tidur atau sering terbangun di tengah malam gitu. Nah, perbedaan utama yang di antara keduanya ini, depresi ini lebih fokus pada perasaan sedih, kehilangan minat, dan energi yang rendah. Terus kalau kecemasan ini lebih fokus pada perasaan khawatir gitu, atau gelisah dan ketegangan. Selanjutnya kita akan memasuki faktor penyebab. Nah, mari kita bahas lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab depresi dan kecemasan yang berkepanjangan ini. Perlu diingat bahwa setiap individu ini memiliki pengalaman yang unik atau berbeda gitu. Nah, sehingga individu ini kombinasi faktor-faktor yang menyebab depresi atau kecemasan yang berkepanjangan ini dapat berbeda-beda. Tapi kita di sini kita akan membahas yang secara umumnya aja gitu. Yang pertama itu ada faktor biologis. Faktor biologis ini mencakup seperti genetik, riwayat keluarga, dan gangguan mood atau kecemasan dalam meningkatkan kecemasan dapat meningkatkan resikonya gitu. Terus yang kondisi medis, penyakit fisik seperti penyakit tiroid, penyakit jantung, atau gangguan hormon
dapat memicu dan memperburuk gejala. Selanjutnya itu faktor sosial seperti peristiwa yang dukungan sosial yang lemah gitu, kurangnya dukungan dari keluarga atau teman-teman yang memperburuk kondisi. Terus yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologisnya ini itu mencakup trauma masa lalu. Nah, pengalaman trauma pada masa lalu seperti kekerasan, pelecehan atau kehilangan orang yang dicintai dapat meninggalkan bekas psikologis. Selanjutnya kita masuk ke gejala depresi dan kecemasan. Yang pertama ada gejala fisik nih, sulit tidur, perubahan selera makan seperti yang telah disebutkan tadi kan, sakit kepala atau nyeri otot gitu. Terus yang kedua ada gejala emosional, perasaan sedih, putus asa, khawatir, takut, mudah marah atau tidak berdaya. Yang ketiga gejala kognitif seperti berkonsentrasi, daya ingat menurun, berpikir negatif, sulit mengambil keputusan. Yang keempat itu gejala perilaku, menarik diri dari aktivitas sosial atau ya bahasa sekarang tuh nolet lah, atau menghindari yang dapat menimbulkan kecemasan gitu. Terus kita akan memasuki dampak depresi dan kecemasan. Ada 4 dampak yang dibahas secara umum gitu. Yang pertama itu produktivitas, penurunan kinerja dan kemampuan bekerja gitu. Terus yang kedua hubungan, kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan. Terus yang ketiga ada kesehatan, risiko seperti masalah kesehatan fisik dan mental yang semakin parah. Yang keempat itu kualitas hidup, penurunan dan kepuasan, kebahagiaan dalam hidup. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang Farhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya penanganan dini. Pertama ada identifikasi. Pada fase ini kita mengenali gejala-gejala yang kita alami pada saat depresi dan kecemasan itu. Selanjutnya mengevaluasi, yaitu mendapatkan penilaian dari seorang profesional untuk meningkatkan tingkat keparahan yang kita alami. Selanjutnya yang ketiga ada intervensi, yaitu mulai melakukan penanganan yang sesuai, termasuk dengan menggunakan obat-obatan dan terapi. Yang keempat ada pemantauan, yaitu memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian jika ada yang diperlukan. Selanjutnya ada strategi penanganan. Pertama ada melalui pengobatan medis. Pengobatan medis ini seperti menggunakan obat-obat anti depresi, anti cemas yang walaupun tidak sangat berpengaruh dan hanya untuk menurunkan gejala tersebut. Selanjutnya ada terapi psikologis, seperti melakukan terapi CBT, terapi perilaku, konseling, untuk mengatasi penanganannya. Selanjutnya ada peran keluarga dan lingkungan sosial. Yang pertama ada mendapatkan dukungan emosional. Keluarga dan teman-teman dapat memberikan rasa empati, pengertian dan dorongan yang dibutuhkan bagi si pengidap depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada keterlibatan atau aktif, yaitu membantu si pengidap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dilaluinya sehari-hari itu, dan juga mendorong si pengidap untuk melakukan aktivitas yang bersifat positif. Selanjutnya ada menggunakan pemahaman yang baik. Dengan menggunakan pemahaman yang baik dapat meningkatkan kesadaran si pengidap untuk memahami
penyebab depresi serta kecemasan, dan coba untuk mencegahnya terjadi pada orang lain. Selanjutnya, tinjauan pengobatan medis dan terapi. Yang pertama ada menggunakan konsultasi dari dokter, yaitu evaluasi kondisi dan penentuan diagnosis yang tepat dari dokter. Yang kedua, menggunakan terapi psikologi, yaitu dengan membantu mengembangkan strategi-strategi untuk mengatasi gejala dan penyebab dari penyakit depresi dan kecemasan. Selanjutnya, pengobatan farmakologis, obat-obatan yang dapat meredakan gejala depresi dan kecemasan. Selanjutnya, hidup sehat. Ini termasuk apa ya? Cara mengatasinya dengan hidup sehat dan bahagia. Yang pertama ada tidur 8 jam. Yaitu dengan tidur 8 jam ini kita akan mendapatkan tubuh yang berkualitas dan juga prima. Yaitu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan lain-lainnya. Yaitu menggunakan waktu-waktu untuk rileks, yaitu meluangkan waktu kita untuk beristirahat beberapa menit untuk menenangkan pikiran kita atau hati kita. Yang keempat ada koneksi sosial. Dengan koneksi sosial ini kita dapat membangun hubungan yang lebih positif dengan keluarga dan teman-teman sebaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cuma sekian yang dapat kami sampaikan ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.